Halo sahabat perspektif dunia, selamat datang di channel kami. Mengapa disebut Laut Hitam? Menurut intel sahabat dan belakangan, Laut Hitam menjadi banyak dibicarakan pasca jatuhnya drone Amerika Serikat di wilayah tersebut. Amerika Serikat menuduh Rusia sebagai dalang dari jatuhnya drone MQ-9. Sementara dari pihak Moskow sendiri menyangkalnya. Mereka menyebut jet tempur Su-27 miliknya tidak melakukan kontak apapun dan menduga drone AS atau Amerika itu jatuh karena melakukan manuver tajam lalu hilang kendali. Oke, kita nyambung lagi pada tema. Pada perkembangannya, Laut Hitam telah banyak berspekulasi orang-orang karena namanya yang terbilang unik. Namun, perlu diketahui bahwa anggapan bahwa Black Sea atau Laut Hitam ini merupakan lautan yang berwarna hitam adalah kurang tepat. Selain itu, teori lain menyebutkan asal-usul nama Laut Hitam ini didasarkan atas badai selama musim dingin yang membuat air laut di wilayah tersebut tampak hitam. Pada akhirnya, para pelaut kemudian menyebutnya dengan Black Sea atau Laut Hitam. Di samping itu, lantas di mana sebenarnya lokasi Laut Hitam itu dan masuk negara mana wilayahnya? Mengutip di artikel-artikel online Tanah Air dan Dunia, terdapat sekitar 6 negara yang memiliki garis pantai di Laut Hitam. Mereka adalah Rusia, Turki, Ukraina, Georgia, Bulgaria, dan Rumania. Oleh karena itu, di atas kertas, ke-6 negara tersebut berbagi Laut Hitam secara militer. Akan tetapi, 4 negara di antaranya, Bulgaria, Georgia, Rumania, dan Ukraina, memiliki angkatan laut yang relatif kecil. Sehingga tak jarang muncul anggapan bahwa Laut Hitam menjadi kondominium maritim de facto antara Rusia dan Turki. Oleh karena itu hari-hari ini kita diperlihatkan dengan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina kian memanas. Bahkan, konflik bersenjata antara Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky semakin meluas ke wilayah Laut Hitam. Terbaru, aliansi negara-negara dari Eropa dan Amerika Utara, NATO, turun tangan dalam meningkatkan pengawasan di wilayah Laut Hitam setelah Rusia keluar dari kesepakatan biji-bijian Ukraina. Di luar dari perang kedua negara yang makin kusut tersebut, publik pun dibuat penasaran dengan keberadaan Laut Hitam atau Black Sea. Publik pun mulai mencari tahu tentang sejarah dan fakta menarik tentang Laut Hitam. Asal-usul nama Laut Hitam, secara geografis, Laut Hitam adalah kawasan perairan di antara benua Eropa dan Asia Kecil yang menjadi penghubung beberapa jalur laut, seperti Laut Tengah, Laut Marmara, serta Laut Azov. Laut Hitam berbatasan dengan Rusia dan Ukraina di utara, Turki di selatan, Bulgaria di bagian barat, serta Georgia di bagian timur. Menariknya, Laut Hitam mempunyai bentuk yang oval dengan perkiraan kedalaman mencapai 7.250 kaki atau 210 meter. Lantas, mengapa kawasan perairan ini dinamakan Laut Hitam?
Setidaknya ada beberapa teori yang mengemuka kami. Asal-usul penamaan Laut Hitam, satu di antaranya, berawal dari orang Yunani kuno yang menyebutkan Laut Hitam dengan istilah inhospitable sea atau laut yang tidak ramah. Pasalnya, nama tersebut diambil lantaran dulunya perairan ini dikenal sulit dinavigasi oleh para pelaut. Dulunya, pada masa Kekaisaran Ottoman, perairan ini dalam bahasa Turki disebut dengan Karadeniz atau Black Sea, yang berarti Laut Hitam. Versi lain menyebut bahwa asal-muasal penamaan Laut Hitam berasal dari kandungan benda logam, tumbuhan mati, dan materi hewan yang terkubur di dasar laut dalam kurun waktu lama. Lantas, kandungan tersebut mengendap dan tertutup lumpur hitam lantaran tingginya kandungan hidrogen sulfida di air laut. Laut Hitam dan kematian. Seperti Anda ketahui, hitam merupakan warna yang kerap dikaitkan dengan kematian. Nah, di dasar Laut Hitam ini banyak ditemukan sisa-sisa manusia dan beberapa bangkai kapal yang karam. Dulunya, Laut Hitam menjadi salah satu kawasan laut yang sangat berbahaya karena memiliki cuaca yang ekstrim. Banyak kapal-kapal yang karam oleh badai laut akibat tidak menemukan tempat untuk berlabuh. Itulah kenapa orang-orang kuno menyebutnya sebagai Laut Kematian. Mereka juga sering memperingatkan para awak kapal untuk berhati-hati saat akan pergi ke kawasan Laut Hitam. Jalur Sutera Transportasi. Laut Hitam merupakan kawasan perairan yang memiliki peran strategis sebagai jalur transportasi karena kerap dilintasi oleh kapal barang dari Eropa Timur, sehingga kawasan ini tidak pernah sepi dari pelayaran, termasuk Laut Hitam juga menjadi jalur pelayaran utama bagi Ukraina mengirimkan jutaan ton biji-bijian ke sejumlah negara terutama negara krisis di dunia. Selain itu, Laut Hitam juga sebagai jalur transportasi, sering dijadikan destinasi wisata bagi para wisatawan dari negara-negara di sekitarnya. Teori arah mata angin. Pada zaman dulu, warna berbeda dipakai untuk menunjukkan arah sebuah mata angin, seperti hitam untuk utara, merah untuk selatan, kuning untuk timur dan barat untuk putih. Lantaran Laut Hitam berada di sebelah utara Laut Mediterania, lantas penyebutannya menjadi Laut Hitam atau laut yang ada di sebelah utara. Gitu sahabat ceritanya tentang Laut Hitam.